Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kembali bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati. Kami bawa setiap pujian dan hormat syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh melewati sepanjang hari ini oleh karena daripada kekuatan Tuhan. Kami sama-sama mau satukan setiap hati kami untuk datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati kasih dan hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya bahwa tinggal tenang di dalam hadirat-Mu, kami menemukan kekuatan yang baru. Kami terima sukacita yang baru daripada Tuhan. Kami menikmati kasih dan menikmati kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar sama-sama malam hari ini kami bawa setiap hati kami Tuhan. Biar pujian kami itu yang menyenangkan hati-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami bagi terima kasih Tuhan. Oh, sebab Engkau yang layak. Engkau layak terima setiap pujian dan persembahan yang terbaik dari setiap umat-Mu Tuhan. Oh, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Sebab kami milik-Mu Tuhan. Kami di dalam hati-Mu. Oh. Sebab aku ini milik-Mu. Amin. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, sebab aku milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu Tuhan. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidup. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari bersama dengan segenap hati kami menyatakan pujian ini Tuhan. Oh, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Biar kasih setiamu itu yang menghidupkan setiap kami Tuhan. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini
setiap kami, ini setiap keberadaan kami. Di hadapan Engkau kami menyatakan bahwa sepenuhnya hidup kami bagi-Mu. Kami percaya bahwa apa yang Engkau rencanakan, apa yang Engkau rancangkan dalam hidup kami, itu senantiasa sempurna, damai, sejahtera-Mu bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap hati kami malam hari ini untuk datang sepenuhnya di hadapan Engkau. Dengan segenap hati kami menyadari penuh bahwa satu-satunya Engkau yang pegang hidup kami Tuhan sampai hari ini. Ajar hati kami senantiasa berserah penuh hanya di dalam-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik. Segenap kehidupan kami Tak ku pernah kami bawa sepenuhnya di hadapan Engkau. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi bersama nyatakan, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. oh Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, Segenap hati kami nyatakan, tak ku pernah kami bawa sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh Tuhan, segenap hati kami, hidup kami bawa dan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ini setiap kami tak ku ragukan kuasa kasih-Mu, tak ku ragukan rencana-Mu. Kau sediakan yang terbaik, Kau siapkan yang terbaik. Kami percaya Kau selalu ada dalam jalan hidupku. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami. Dalam waktu-waktu kami senantiasa pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Di setiap waktu, nyatakan Tuhan, nyatakan kami berikan bagi-Mu. Ku berikan hatiku
hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau selalu ada dalam jalan hidup. Senantiasa kami berpegang teguh hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau senantiasa selalu mengasihi kami Tuhan. Lebih lagi kami nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, Di setiap waktu, nyatakan Tuhan, nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, hanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu kami, di setiap waktu, Tuhan nyatakan jalan-Mu. Segenap hati kami berseru, ku berikan hatiku Tuhan dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, Engkau yang nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, Tuhan nyatakan jalan-Mu. Yesus, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan, serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Mari lebih lagi nyatakan, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan kepadamu, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, untuk
segenap hati menaikkan pujian ini. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu ya Tuhan. Oh Jesus, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, oh Tuhan, untuk memuliakan-Mu, oh mengiring-Mu seumur hidupku. Amin, amin. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu, pikiranku, kehendakku. Yes, Jesus, aku serahkan padamu, harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh, bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu, oh, untuk memuliakan-Mu, Yesus. Jadi bejana-Mu yang memuliakan-Mu. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan Bapa. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan yes Jesus. Harapanku hanya di dalam Engkau ya Bapa. Kami kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semoga anugerah Tuhan bahwa hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, mengerti rencana Tuhan dan terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami rindu di hari-hari ini iman kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan untuk kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau di hidup kami dan kami boleh melakukannya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Saya masih keliling beberapa pelayanan di daerah Sulawesi. Ya, dan saya percaya biarlah kita semua boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Kita mau terus ya menghormati Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya, dan kita akan sama-sama mendengarkan supaya iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Selamat malam Ibu Debbie, saya jemaat Mezbah Doa ya, dan juga Mezbah Syukur sejak tahun 2020 pertengahan. Nama saya Ibu Lia, umur saya 69 tahun. Ya, shalom Ibu Lia, ya umur 69 tahun. Saya mau bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidupku.
Saya ini kena penyakit asma ya, dan saya umurnya 60 tahun. Saya mau bersyukur buat semua khotbah-khotbah Ibu, bahkan firman yang Ibu sampaikan telah banyak mengubah hidup kami. Dulu saya ini orangnya tepat tersinggung ya, kepahitan, suka marah-marah dan lain-lain, dan puji Tuhan, Tuhan ubahkan. Ya, saya punya anak 4 dan cucu saya 6 orang ya, dan saya mau mengucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu karena melalui mesbah doa, mesbah syukur ya, hidup kami terus ya semakin dekat dengan Tuhan. Jadi begini kesaksian saya Bu ya, saya tuh kena penyakit asma ya, 3 bulan terakhir ini asma saya kumat ya, dan saya sempat dirawat 3 kali di rumah sakit. Saya baru pulang dirawat seminggu, tiba-tiba saya diare itu sebanyak 22 kali. Waduh ya, umur 60, 22 kali diare. Setelah saya makan soto dan makan tape, ya mungkin ada yang salah dengan makanannya. Akhirnya saya dibawa ke UGD, saya diinfus dan diberi obat, juga disuntik. Kata dokter saya harus dirawat karena saya sudah mengalami kurang cairan. Saya dirawat lagi selama 6 hari, ya jadi baru pulang ya dirawat karena asma, kena diare lagi 22 kali, masuk lagi rumah sakit, dirawat lagi 6 hari. Ya karena saya masih diare tiap hari, mules ya, mual, pusing, mulut saya kering dan saya sangat lemas. Saya terus berdoa kepada Tuhan ya, saya bilang supaya semua sarana yang dipakai oleh dokter dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus dan saya disembuhkan. Hari ke-6 mencret saya akhirnya berhenti diarenya dan saya akhirnya dibolehkan pulang oleh dokter. Ya, terima kasih Ibu ya, saya mengucap syukur buat pelayanan Ibu dan juga yang luar biasa adalah Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin, amin, amin ya. Puji Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Iya, memang sangat berbahaya saudara ketika ya diare 22 kali sampai kekurangan cairan, karena banyak orang bisa bahkan meninggal ya ketika diare ya 22 kali kehilangan cairan, mulut kering, mual, muntah, pusing ya, itu sudah tanda-tanda yang ya bahaya saudara. Tapi puji Tuhan Ibu di umur 60 tahun Tuhan sembuhkan, Tuhan beri pemulihan, bahkan bisa pulang. Karena Ibu terus beriman, percaya dan berdoa kepada Tuhan ya. Iya, terima kasih Ibu Lia buat kesaksiannya ya, kita semua diberkati dan ya yang pastinya kita mendapatkan peneguhan kembali. Ya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya kemarin kita sudah membaca kisah raja-raja yang terakhir sampai di Yoas Raja Israel. Dari 2 raja-raja pasal yang ke-13. Sekarang kita mau lanjutkan ya sampai di ayat yang ke-14 sekarang. Ya, bagaimana kita lihat kemarin raja-raja Israel itu selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menghukum ya, jahat lagi, dihukum lagi. Tapi ada nabi yang selalu dipakai untuk mengingatkan pesan-pesan Tuhan. Kita lanjutkan sekarang ya 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Ya, berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak panah, lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah Elisa, ya, Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahlah, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, ya, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulnya 3 kali, kemudian ia berhenti.
Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab, ia sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkannya lah mayat itu, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Wow, saudara, ada waktu untuk semuanya selesai. Demikian juga dengan Elisa, Elisa telah dipakai Tuhan untuk membawa bangsa itu mendengar suara Tuhan. Tapi ada waktunya, tugasnya juga selesai. Elisa sangat dihormati karena dia memiliki banyak mujizat, banyak karunia, dia memiliki kepekaan yang dari Tuhan, dan dia dimampukan oleh Tuhan melakukan banyak mujizat sebagai nabi untuk kepentingan Israel dan untuk kepentingan Tuhan, untuk membawa bangsa itu melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu Yoas menyebut Elisa itu adalah kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Ini mengingatkan pada gelar yang diberikan Elisa kepada Elia. Jadi mereka menyebut Elisa itu adalah kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Yoas takut Elisa mati karena dia menganggap kesejahteraan bangsa Israel itu berdasarkan tuntunan Tuhan lewat Elisa dan bukan Yoas itu merasa bahwa ketika nanti Elisa mati sudah tidak ada lagi yang akan berbicara menuntun mereka, sehingga ketakutan Yoas menunjukkan kurangnya pemahaman rohaninya. Paling tidak 43 tahun sudah berlalu sejak Elisa itu terakhir kali disebutkan dalam kitab suci, dalam Alkitab. Pada waktu dia mengurapi Yehu menjadi raja, pemerintahan Yoas dimulai pada 719 sebelum Masehi. Jadi 43 tahun harusnya raja pun tidak perlu takut karena dia sudah mulai mengenal Allah. Tapi Yoas takut kalau Elisa mati karena dia beranggapan tidak ada lagi akan menuntun bangsa itu. Tetapi padahal Tuhan itu adalah penuntun yang sejati. Ketika Yoas disuruh memukulkan anak panah ke tanah, dia melakukan setengah-setengah hati, saudara. Dan akibatnya dia hanya memukul sebanyak 3 kali. Dan ternyata pukulan itu mewakili jumlah kemenangan terhadap Aram. Karena dia hanya memukul 3 kali, makanya Elisa berkata, engkau akan mengalahkan Aram sebanyak 3 kali. Kita harus menerima dan juga mentaati semua perintah-perintah Tuhan seluruhnya, kalau kita ini ingin menerima dan melihat segala mujizat, penyertaan, bahkan kemenangan yang dari Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita harus sungguh-sungguh mengikuti instruksinya Tuhan. Semua yang kita lakukan tuh harus berdasarkan tuntunan Tuhan, bukan kemauan kita. Mau kita berbisnis, mau kita begini, mau pelayanan, mau gini, mau buka gereja, mau buka apapun, minta tuntunan yang dari Tuhan. Supaya hidup kita tuh boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Dan saudara, dikatakan di sana akhirnya pada waktu itu Elisa mati dan dia dikuburkan. Dan ayat ini dengan jelas berkata, sesudah itu matilah Elisa lalu ia dikuburkan. Dan pada saat itu ada gerombolan Moab yang sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Dan pada satu kali ada orang yang hendak menguburkan mayat, ketika gerombolan Moab ini perusuh ini, gerombolan perampok ini pas datang lagi ada orang mati dan hendak dikuburkan. Akhirnya orang-orang itu karena mereka juga ketakutan dengan gerombolan itu, mereka sembarang saja membuang
mayat itu ke dalam kubur Elisa, dan akhirnya mereka pergi. Dan apa yang terjadi dan mayat itu tersentuh kepada badannya Elisa, tulang-tulang Elisa, dan dia hidup kembali, saudara. Jadi ada orang menguburkan mayat karena pas datang gerombolan mereka buang aja mayat itu kena ke Elisa, dan yang terjadi mayat itu hidup kembali. Ini sih satu peristiwa yang sangat spektakuler, bisa juga orang mungkin lari ketakutan. Elisa itu sudah mati, tetapi bayangkan saudara mayat yang kena kepada tubuhnya itu hidup kembali. Bahkan itu menyebabkan terjadinya mujizat-mujizat. Walaupun dia sudah mati, masih ada mujizat yang dia lakukan. Itulah saudara orang itu kalau hidup berkenan pada Tuhan, sekalipun kita sudah mati, hidup kita ini tetap menjadi berkat. Ayo kita mulai renungkan sekarang, aku nih kalau mati, apa yang aku tinggalkan bagi keluargaku, bagi anak-anakku, bagi keturunanku, bagi orang di sekelilingku. Kita pun mati harus tetap menjadi mujizat. Jangan sampai kita mati orang berkata, syukur akhirnya mati dia. Jangan sampai kita belum mati orang sudah harapkan kita mati, karena hidup kita tuh jahat. Sebaliknya Elisa, karena dia itu orang yang takut Tuhan, hidupnya berdampak, sehingga saudara dikatakan pada waktu itu bahkan dia sudah mati pun masih menjadi mujizat. Saya berdoa supaya hidup kita ini pun juga menjadi mujizat bagi banyak orang, sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, semua mendatangkan perkenanan Tuhan. Kita lanjutkan sedikit dan kita akan selesaikan pasal 13 ini, kemenangan Yoas dan atas Aram. Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas, tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael Raja Aram, dan maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Jadi sesuai dengan dia pukul itu busur 3 kali ke tanah, dan 3 kali itu aja dia mengalahkannya. Saudara, biarlah semakin hari iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, sehingga kita ini boleh menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan, dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bahkan ketika kita mati pun hidup kita pasti bisa menjadi mujizat bagi orang lain. Mari kita renungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur lewat firman Tuhan kami belajar, kami mendapat banyak sekali pelajaran untuk hidup kami ini boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ajar kami Bapa untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami dan sucikan kuduskan hidup kami, bahwa kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap mereka yang setia mengikuti mesbah doa, biarlah iman kami Tuhan tambah-tambahkan, sehingga iman kami boleh bertumbuh, hidup kami boleh berubah, dan nama Tuhan dipuji permuliakan lewat hidup kami. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit hari ini Tuhan, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apapun kami perkatakan dengan iman, ketika kami bertobat maka Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Berkati juga setiap orang yang terikat dengan masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, semuanya boleh terselesaikan, dilunasi, dan mendapat segala yang terbaik dari Tuhan. Berdoa untuk setiap mereka yang cari pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan yang terbaik. Berkati untuk rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Berkati yang hari-hari ini Tuhan terus mencari wajah-Mu, Engkau beri Tuhan kebaikan dan kebaikan-Mu. Kami juga berdoa mengangkat tangan bagi Indonesia. Biarlah Indonesia menjadi negara yang damai, aman, tentram, tidak ada kerusuhan, kekacauan di tahun-tahun politik ini. Tuhan membawa kesejukan buat bangsa kami, tidak ada pertikaian. Siapapun calon yang terbaik Tuhan sudah menentukan. Kami percaya akan ada presiden yang takut akan Tuhan di tahun 2024. Kau juga terus memberkati Bapak Presiden Jokowi,
takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati anak-anak, berkati Tuhan semua ya, apa yang dilakukan di atas bangsa ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan saja. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan Engkau memberkati, biarlah hujan pertobatan tercurah, orang-orang bertobat berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa, agar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Jawaban